Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, di masa sekarang di mana rasanya hubungan sosial dengan orang lain, pergaulan, kemudian relationship itu jadi sesuatu hal yang patut dibanggakan begitu ya. Karena kalau misalnya kita mau masuk perusahaan misal begitu, kadang-kadang harus ada orang dalam dulu nih yang bisa kenal, kemudian kita bisa masuk ke situ. Belum lagi ada hal-hal lain yang membutuhkan orang dalam, di mana nih butuh pergaulan, butuh keleluasaan kita untuk bisa bergaul, menjalin relasi di mana bisa menguntungkan kita sebagai individu dalam menjalani kehidupan, terutama karir kita. Namun akan jadi masalah jika kita menjadi orang yang sulit untuk bergaul, sulit basa-basi. Gimana caranya agar kita punya social intelligence yang bagus? Di pagi hari ini Tasya Rustama akan temani Anda. Kita sama-sama belajar ya Smart Listeners, agar menjadi orang yang lebih baik lagi, terutama dalam sisi kecerdasan emosi. Di pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan Bapak Emosi Smart FM, Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Hai Mbak Tasya dan juga Smart Listener di mana Anda berada pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam antusias tentunya. Kamis pagi, Kamis cerdas emosi. Yes. Pak Anthony, Yes. sebelum kita mulai saya mau tanya, setuju nggak kalau misalnya hubungan dengan masyarakat, dengan orang lain begitu ya, social intelligence itu salah satu pendukung karir kita? Banget. Saya mau cerita nih. Dulu waktu ketika saya lulus dari kuliah, nih ceritanya boleh nyombong nih ya. Saya tuh lulusan terbaik UGM. Yes. Ya. Dan ketika lulus, itu pede banget. Dan saya berpikir bahwa sebagai lulusan terbaik, psikologi akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu sampai 6 bulan saya gak dapat pekerjaan. Dan itu yang namanya harga diri udah turun sampai ke basement 7 itu. Udah bawah-bawah lagi gitu ya. Iya, kan nyebelin kan kalau datang ke kampus, teman-teman pasti nanya kan. Apalagi yang sesama wisudawati gitu. Kerja di mana gitu. Itu paling pertanyaan yang paling nyebelin. Dan akhirnya kemudian 6 bulan kemudian tiba-tiba masuk dong perusahaan yang waktu itu manggil. Dan itu Astra Management Development Institute. Saya masih ingat waktu itu. Akhirnya singkat cerita saya di interview dan akhirnya kemudian diterima dengan proses tes dan sebagainya. Jadi ada satu kalimat yang menarik di mana salah satu yang membantu saya adalah karena memang ada kakak kelas saya yang memberikan rekomendasi juga. Jadi akhirnya kemudian buat saya adalah wow, coba kalau dulu di kampus saya nggak aktif, dulu saya nggak gaul, saya nggak punya kenal dengan siapa-siapa, mungkin itu akan memperberat saya. Karena waktu itu salah satu pimpinan saya sempat ngomong begini, kamu tahu nggak Martin, kamu dapat rekomendasi bagus dari salah satu kakak kelasmu yang tahu mengenai kiprahmu waktu ketika di kampus. Nah, kakak kelas ini mulai yang membantu memberikan rekomendasi buat kamu. Saat itulah saya berpikir, wow, betapa pentingnya buat kita untuk membangun jaringan komunikasi, kenal siapa gitu. Kalau bahasa sekarang itu ordal. Orang dalam gitu. Benar-benar. Ya, tapi itu pembagian dari kemampuan kita untuk bergaul. Maka kali ini, pagi ini, semoga ini bisa jadi bahan inspirasi buat kita, seindividunya kita, seegoisnya kita. Jangan sampai berpikir bahwa kita bisa melakukannya semuanya sendirian. You need somebody else. Learn how to deal with other people, how to communicate, ya. Belajar untuk bagaimana bergaul nyaman dengan orang lain. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, ordal itu juga membantu begitu ya Pak Anthony, apalagi di dalam karir kita. Nggak cuma ketika kita sudah diterima begitu ya di dalam sebuah karir. Ketika kita sudah masuk di perusahaan juga, kalau udah ada kenalan kita sebelumnya, itu kan akan lebih menyenangkan, lebih mudah untuk beradaptasi, benar? Betul. Dan banyak hal yang sebenarnya ketika kita kenal orang, banyak kok informasi yang kita nggak tahu dan kita bisa dapatkan dari orang lain. Makanya gini, obrolan kita pada pagi hari ini semoga sih memberikan kepada kita sebuah mindset yang penting untuk mengatasi bagaimana buat kita yang merasa diri susah bergaul. Karena kan kadang itu dimulai dari mindset. Karena kalau kita perhatikan, ada yang bilang, enggak,
Pak Antoni, aku merasa aku nggak butuh orang lain kok. Aku bisa memenuhi semuanya sendirian. Yeah. Itu mindset satu tuh. Atau ada yang mengatakan bahwa kalau aku pinter, perusahaan pasti akan cari aku dan aku akan mendapatkan pekerjaan dimanapun. Nah, contohnya adalah saya gitu. Mudah-mudahan pengalaman saya tidak menjadi contoh buat kasus Anda, karena tidak selalu seperti itu. Ya, Anda pinter, tapi kalau perusahaan nggak tahu, nggak ada orang yang tahu, nggak ada yang bisa merekomendasikan, itu juga akan jadi masalah. Ya, terus ada yang berpikir bahwa yang penting adalah kamu hebat, punya ide bagus, maka kamu akan kaya raya, sukses. Iya, kamu punya ide, tapi kalau kamu nggak bisa menjualkan idemu kau kepada orang lain, nggak meyakinkan orang lain, kamu juga nggak akan kemana-mana. Yeah. Jadi betapa penting kemampuan kita untuk berkomunikasi, kemampuan untuk bergaul. Makanya hari ini kita ngomongin tentang social intelligence, kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial. Biasanya Pak Antoni selalu merujuk sebuah buku. Buku apa yang sekarang kita jadi rujukan gitu Pak Antoni? Ya, hari ini kita jadi rujukan kita ada 2 buku. Buku Seni Bergaulnya dari Carl Albrecht. Ya, saya sering menggunakan itu karena menurut saya bukunya bagus, jadi bahan untuk obrolan kita. Ya, Seni Bergaul. Dan yang kedua adalah jadi judul bukunya sendiri adalah, kalau aslinya adalah Social Intelligence, The New Science of Success. Itu Carl Albrecht. Kemudian judul buku berikutnya adalah yaitu yang sekarang ini jadi sempat jadi heboh dan sampai sekarang sebenarnya masih banyak dikupas, soal hikikomori. Hikikomori. Betul, hikikomori, tulisannya Tamaki Saito. Itu masih akan jadi bahasan kita karena hikikomori, adolescence without end. Itu yang jadi referensi 2 kita. Kita akan bahas bagaimana caranya mengatasi orang-orang yang susah bergaul. Hari ini nanti kita akan bicara mengenai tips ya. Karena itu bagian penting juga. Kalau kita bicara tentang kecerdasan emosional, itu kan Batasya, itu penting banget kan. Salah satu elemen penting dari EQ adalah kemampuan kita untuk bergaul. Social intelligence. Ya, yes. Benar. Dan saya rasa di momen sekarang begitu ya Pak Antoni ya, di mana kita banyak banget terdistraksi terhadap sosial media, merasa bahwa ketika kita sudah bersosialisasi di sosial media, itu tandanya kita sudah bersosialisasi. Padahal kalau menurut saya nih Pak, tapi nanti coba bener apa enggak sih, menurut saya kalau kita udah bersosialisasi sosial media tuh belum tentu kita bersosialisasi gitu. Tapi sebenarnya apakah iya demikian begitu? Atau seperti apa? Izin Pak Antoni, kita jeda dulu sejenak. Nanti akan kita bahas lagi Smart Listener seputar topik social intelligence, gimana mengatasi susah bergaul. Penting banget nih Smart Listeners untuk Anda yang mungkin punya kesulitan untuk basa-basi, punya kesulitan untuk berbincang dengan orang lain, orang yang baru, atau mau mengajarkan anak-anak Anda atau karyawan Anda agar bisa punya social intelligence yang lebih lagi. Nah, pertanyaan di pagi hari ini akan Tasya share, yaitu apakah Anda mengalami kesulitan bergaul dengan orang lain? Kalau iya, apa sih yang biasanya jadi penghalangnya? Apa yang biasa jadi penghalang Anda ketika mengalami kesulitan bergaul dengan orang lain? Silakan bergabung 0812 11 12 959. Kami akan kembali untuk satu sesi selanjutnya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Anda masih bersama kami, Smart Listeners, masih membahas soal social intelligence, bagaimana mengatasi susah bergaul. Anda pernah nggak sih mengalami kesulitan bergaul dengan orang lain? Kira-kira apa sih yang jadi penghalangnya? Mungkin kalau kita lihat lagi, Tasya pernah ya, Pak Anthony, kayak pernah mungkin malu, merasa nggak setara, jadi sulit nih untuk bergaul, atau nggak relate ketika ngobrol tuh kok nggak nyambung ya, gitu kan? Mungkin beda frekuensi. Nah, ini juga bisa membuat susah bergaul. Atau nggak tahu kenapa ketika ada di sebuah tempat, kalau kita nggak membuka diri tuh jadi nggak ada pergaulan baru yang masuk gitu loh, Pak Anthony. Gimana, harus ada kesamaan visi misi gitu kan kalau misalnya mau membangun networking. Benar nggak sih seperti itu, Pak? Yes. Jadi gini, kadang kita ketika kita bergaul, yang seringkali jadi penghalang kita itu kan sebenarnya pikiran kita sendiri. Sebab mungkin orang lain nggak seperti yang kita pikirkan. Memang sih kadang lingkungan di mana kita bergaul juga akan menentukan. Misalnya contoh, bisa juga terjadi di mana kita ngobrol akhirnya kemudian kagak nyambung karena memang ya kita nggak ngerti apa yang dibahas di situ. Contoh, saya masih ingat pernah kalau saya berada di dunia kedokteran gitu, ketika para dokter mulai ngomongin tentang hal yang sifatnya medis gitu, saya tahu dia lagi ngomong bahasa Indonesia gitu, tapi gue nggak ngerti apa sebenarnya yang diomongin sama mereka gitu. Karena istilahnya istilah medis kan. Ya. Jadi kadang-kadang, nah ini juga penting juga sih, ketika kita bergaul dan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang, kita yang mengerti terminologi tertentu harus make sure juga, oh, itu orang paham nggak, mengerti nggak dengan istilah terminologi yang kita pakai juga, supaya jangan sampai roaming gitu. Ini ngomong apa sih? Ya kagak jelas gitu. Jadi nggak nyambung ya. Yes. Oke, baik. Nah, tadi disebutkan juga Pak Anthony bilang seputar kecerdasan sosial atau social intelligence. Karena ini berhubungan juga ya dengan topik kita ya, Pak Anthony, di kesempatan pagi hari ini. Jadi sebenarnya kecerdasan sosial tuh seperti apa sih? Apa orang yang pintar ngomong kah? Pintar basa-basi kah? Atau seperti apa gitu ya? Kalau bisa didefinisikan sebenarnya kecerdasan sosial. Ya, menariknya kalau kita lihat yang namanya kecerdasan sosial, sebenarnya kita bisa merasakan orang itu menyenangkan, ketika ngobrol enak aja, nyambung. Kalau bicara itu nggak bosanin. Itu tampak luarnya. Tapi kalau kita perhatikan yang namanya social intelligence ini, yang perlu kita bangun itu kan sebenarnya adalah pertama-tama terkait dengan cara kita menampilkan diri kita.
Makanya sejak dulu itu zaman kalau kita mengajar di dunia public speaking itu kan ada 3 segitiga, etos, patos, logos. Etos itu adalah cara kita menampilkan diri, patos itu bagaimana kita berinteraksi, dan logos itu konten apa yang kita bicarakan. Itu kan etos, patos, logos. Nah, dimulai dengan bagaimana kita menampilkan diri kita. Karena kan bagaimana pesan yang kita sampaikan melalui bahasa tubuh kita itu kan penting. Ya, kesan pertama itu menggoda. Oke. Ya, bahasa iklan itu. Karena ya orang pertama kali menilai diri kita kan dari penampilannya kita, bagaimana cara kita menampilkan diri kita. Kemudian bagaimana membuat orang tertarik ngomong apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan, dan kita bisa get along dengan orang, dan orang lain merasa nyaman untuk bekerja sama dengan kita. Jadi gini, ketika kita bicara mengenai aspek dari emotional intelligence ini, sebenarnya dari bagaimana cara kita menampilkan, orang lain pun tertarik dan orang lain merasa nyaman dalam interaksi itu. Jadi bukan cuma sekedar yang seringkali kita temukan itu kan orang, pantai gaul banget. Kalau dia di pesta, ketika dia pertemuan dan sebagainya, dia selalu mendominasi, selalu bercerita dan orang memperhatikan. Tapi apakah orang merasa tertarik, nyaman nggak dengan interaksi itu? Ya, karena kita seringkali melihat orang-orang yang kita harus bedakan sama orang yang narsisistik. Dia kan pintar bergaul, tapi belum tentu orang bisa menikmati apa yang terjadi dengan orang itu. Dulu saya masih ingat. Dulu saya di kos-kosan saya dulu itu ada namanya penyanyi kamar mandi tuh, dan orang dia gaul sih, menikmati, tapi orang merasa nggak nyaman. Maksud saya tuh gini loh, ketika kita bergaul dengan interaksi dengan orang lain, orang merasa enjoy nggak, orang menikmati dalam proses itu atau tidak, itu cuma bahagian dari kecerdasan sosial kita sih. Orang yang bukan berarti orang yang bawel, banyak ngomong itu pasti kecerdasan sosialnya bagus. Misal kadang kalau kita di bioskop gitu kan ada orang yang bawel banget dikomentari. Semuanya dikomentari. Sebel banget kadang-kadang. Saya itu ngalami beberapa kali gitu. Ini nih pasti nih penjahatnya gila tuh, sadis banget ya. Tadi diam kayak gitu. Nah itu, jadi tidak selalu orang bawel, orang yang cerewet itu pasti kecerdasan sosialnya tinggi. Orang lain harus merasa nyaman. Jadi ada indikator di orang lainnya. Baik, Pak Antoni tadi sempat disinggung bahwa ada patos, logos, etos. Etos, betul. Nah, ini kan dilihat dulu dari covernya, dari penampilannya. Ya. Akan menguntungkan dong untuk orang-orang yang good looking. Gini. Ya dunia memang kejam. Dunia kadang-kadang berinteraksi seperti itu. Makanya sempat ada persoalan kan di tenaga kerja, bagaimana seandainya kita batasi jangan sampai kemudian itu jadi persyaratan. Tapi we have to admit bahwa di dalam dunia kenyataannya, bagaimana kita menampilkan diri kita itu pasti akan menimbulkan persepsi orang tentang diri kita. Itu nggak bisa dipungkiri. Bagaimanapun juga ketika melihat seseorang satu dengan yang lain, satu misalnya penampilan rapi, satu kucel misalnya, itu pasti akan berdampak pada bagaimana persepsi yang muncul, nggak terhindari. Nah, yang saya ingin katakan adalah bukan berarti lantas kemudian berarti kalau kita kemudian nggak cakep, nggak cantik atau nggak tampan berarti kemudian kita kalah dong. Ya itu memang bonus lah ya, memang mau gimana lagi. Dia memang dasarnya cantik, tampan, mau gimana lagi gitu, udah pemberian dari sananya gitu. Nah, kita nggak bisa ngiri dengan urusan seperti itu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan penampilan kita kan. Mulai dari pilihan pakaian kita. Saya lihat kok ada beberapa yang makeover, kalau kita perhatikan itu, yang tadinya penampilannya biasa-biasa aja, ketika ditampilkan secara bagus bisa jadi bagus kok. Beberapa hari yang lalu saya lihat di TikTok itu menarik. Ada satu bule gitu. Jadi dia melihat gelandangan benar-benar kucel, benar-benar rambutnya gondrong dan sebagainya sama dia, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diganti pakaian, dan itu menjadi benar-benar penampilan yang berbeda. Nah, meaning what?
meaning itu yang dimaksud dengan yang namanya etos penampilan. Bagaimana kita mengoptimalkan diri kita, bagaimana kita memaksimalkan penampilan kita. Bukan berarti harus mewah, bukan berarti lantas kemudian kita harus membuat kita secara berlebihan, tapi bagaimana caranya kita tahu bagaimana menampilkan diri kita, menjaga dan merawat diri kita. Itu adalah bagian persepsi yang mau nggak mau orang pasti akan terjadi pada diri kita. Oke, baik. Yes. Berarti itu tidak membatasi ya. Tadi Pak Antoni juga mengatakan bahwa kalau fisik punya kelebihan itu plus begitu ya, nilai plus. Tapi kalau Anda kata udah nggak punya kelebihan fisik, kemudian cara ngomongnya juga payah, isi kontennya juga nggak oke, ini kan akan jadi PR begitu ya untuk seseorang punya social intelligence yang baik. Tadi Pak Antoni di awal segmen pernah sempat juga mengatakan bahwa ternyata kadang-kadang ini penghalangnya tuh mindset kita begitu ya Pak. Nah, gimana kita bisa membedakan nih sebenarnya ini tuh real yang terjadi pada kita atau ini tuh sebenarnya mindset kita aja sih yang membatasi diri kita terhadap social intelligence yang kita miliki? Oke. Hal yang paling gampang adalah minta feedback sebenarnya. Karena kadang kita punya asumsi, bisa saja asumsi itu benar, bisa saja asumsi salah kan. Tapi bagus juga sebenarnya kalau kita ragu-ragu, minta feedback itu kan sebenarnya menolong. Setiap orang pasti punya daerah buta kan, daerah blind spot. Di mana kita nggak melihat sisi itu, cara kita ngomong, cara kita bicara, meyakinkan atau tidak. Kenapa sih orang jadi nggak nyaman dengan aku, nggak nyamannya di mana gitu. Minta kepada orang yang jujur untuk bisa memberikan feedback kepada kita itu menolong, sehingga kita tahu bisa membedakan apakah ini cuma sekedar perkiraan kita juga, hanya sekedar pikiran kita, ataukah memang seperti itu yang terjadi. Karena saya pernah ngalami orang yang dia sama sekali sebenarnya nggak punya maksud untuk mengkritik, untuk cenderung negatif. Dan dia bahkan kadang-kadang seringkali mengatakan, enggak, saya mencoba untuk kritik ya. Tapi buat orang itu mengganggu gitu loh, karena udah kritiknya jadi terus-menerus. Nah, orang seperti itu kadang-kadang kan nggak sadar gitu. Nah, disitulah kadang kita butuh feedback. Menurut lu, gue kalau ngomongnya ini sadis banget nggak sih, pedes banget nggak sih gitu loh. Pedesnya pedes 1 karet apa 2 karet? Pedes banget gitu. Ada 3 karet gitu. Nah, masukan dari orang lain akan membantu kita buat untuk lebih peka dengan urusan seperti itu. Oke, minta feedback. Ya. Oke. Masukan dari teman-teman yang, tapi masukan dari teman-teman yang mau beri masukan kepada kita secara jujur. Nah, ada juga kadang-kadang, menurut lu penampilan presentasi tadi keren. Oh, keren banget. Gila, meskipun tadi gue gak ngerti apa yang lu ngomong, tapi you're my best friend. Keren. Jangan yang minta ke yang gitu ya. Tapi yang beneran. Yang beneran. Oke. Ya, bener. Baik, kita akan lebih dalam lagi nih Pak Antoni ngomongin seputar hal ini. Tadi saya sempat tanyakan begitu ya. Kalau kita udah bersosial media, karena kan ada yang orang yang mungkin oversharing begitu kan. Betul. Jadi sharing apapun di sosial media. Jadi kita bisa tahu nih kehidupan dia nih. Ya kan? Oke, udahlah nggak usah bergaul sama dia karena aku udah tahu kamu tuh ngapain, apa yang dilakukan. Jadi ngerasa udah bergaul, udah bersosialisasi ketika dia sudah bersosialisasi di sosial media gitu kan. Apakah iya demikian Pak Antoni? Iya. Nah, persis itu yang kemudian jadi fenomena hikikomori. I see. Orang-orang yang merasa bahwa aku mengurung diri di kamar, connect melalui sosial media, that's it, berarti saya sudah dianggap sebagai orang yang bersosialisasi. Enggak. Ya, kembali lagi kepada konsepnya, kan waktu ketika Tamashiki Saito menggambarkan ini persis yang kemudian banyak terjadi. Merasa bahwa aku udah bersosialisasi ketika aku punya banyak follower, banyak like dan sebagainya. Semu. Karena itu kan bukan real dalam arti berinteraksi. Bahkan kita sebenarnya nggak ngerti ya apakah ini orang yang betulan atau jangan-jangan sekarang ini udah zaman AI gitu. Berinteraksi dengan kita sebenarnya yang menjawab AI gitu. Dan kita nggak tahu. Maka beda banget. Dan saya masih ingat dulu saya pernah mengalami di kantorku, zaman belum sosmed nggak segencar sekarang ini. Dulu masih pakai pesan.
chatting gitu. Dan dia di chatting itu dia bisa sangat nice sampai dia dapat julukan dan dia pakai nickname itu Mr. Nice Guy. Sangat nice, sangat menyenangkan ketika dia menjawab secara tertulis. Tapi pada waktu ketika harus berinteraksi secara nyata, kebetulan dia latar belakangnya di finance, betapa sangat kakunya orang ini. Sampai akhirnya kemudian waktu itu saya karena bagian HR harus menganjurkan dia ikut dalam kelas yang itu, yang berhubungan dengan grooming, bagaimana caranya menampilkan diri gitu. Dan itu kemudian menjadi salah satu yang saya sarankan dan akhirnya kemudian berlatih di situ. Jadi my point is, cara kita menampilkan diri kita, jati diri kita di sosial media dengan bagaimana kita berinteraksi secara real itu bisa sangat bertolak belakang. Karena kalau di sosial media itu kan semua under control. Yes. Tapi ketika kita berinteraksi secara real seperti ini, kan kita nggak bisa. Kita harus membacalah respon mimik wajah orang, nyaman nggak dengan apa yang topik yang kita bicarakan. Dia udah bosan atau belum? Dia masih nyambung atau enggak? Apakah dia kayaknya dia nggak tertarik dengan topik ini, aku harus ganti topik dan sebagainya. Itu kan menjadi sesuatu yang menarik, lebih kompleks. Itu yang membuat kenapa pergaulan secara real itu nggak gampang. Ini PR nih untuk Anda ya Smart Listeners. Mungkin yang mencari pasangan via Tinder, iya kan, dating apps begitu kan, atau bener. Facebook ketika ketemu orangnya kayaknya seru banget deh di chattingnya, tapi ketika ketemu orangnya, yes betul, nggak bisa ngomong atau nggak sesuai dengan harapan kita, begitu kan ya. Oke, ini jadi poin penting nih. Nanti izin juga Pak Antoni, kita mau tahu apa sih indikasinya kita ini sudah cerdas bergaul, sudah punya social intelligence yang baik dengan yang masih kurang baik dan harus ditingkatkan lagi. Namun kita jeda dulu sejenak. Smart Listeners tetap bersama kami dalam program Smart Emotion. Kami masih tunggu atensi Anda 0812 11 12 959. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM.
part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Social Intelligence Smart Listeners mengatasi Anda yang susah bergaul. Pernah nggak sih punya kesulitan bergaul dengan orang lain? Kalau iya, apa sih yang sering jadi penghalangnya? Atau mungkin Anda punya pengalaman mendapatkan tanda kutip benefit begitu ya dari networking yang Anda miliki? Yes. Mungkin boleh sharing juga bersama kami 0812 11 12 959. Saya mau jujur Pak Antoni, Yes. ketika di bangku kuliah saya alhamdulillah dapat kepercayaan untuk jadi mimpin satu angkatan jurusan saya bagian program hiburan untuk bikin program karya akhir. Jadi satu oke. angkatan bikin karya besar Yes. untuk ditampilkan di kampus dan general untuk umum. Ya. Nah, saya merasa saya biasa-biasa aja dalam ide kayak gitu kan, penulisan dan pembuatan program. Tapi saya boleh didapuk sebagai manajernya di bawah stasiun manajer di bawah ibaratnya direkturnya di kampus ya dulu. Terus saya pikir-pikir kayaknya bukan karena kemampuan saya, tapi karena saya tuh emang deket gitu, saya satu circle dengan orang tersebut, dia percaya bahwa saya mampu. Nah, akhirnya saya yang didapuk dan bagian radio kan kalau saya, jadi ada Yes. bagian radio dan bagian TV. Nah di bagian radio ini emang dia milih orang-orang kepercayaan dia yang bisa mejawantahkan visi dia. Nah dia yakin saya salah satunya. Ya. Beruntungnya di tim radio dengan dia memilih seperti itu, kita nggak ada crash. Karena biasanya yang terjadi di angkatan-angkatan sebelumnya idealis gitu kan, mau Berantem. Ya, akhirnya mau begini. Nah terjadi di TV. Di radio nggak, kita adem, yang atasnya sih adem gitu kan. Kan kalau atasnya adem bawahnya enak gitu enak, kan. Nah, ya. syukurnya begitu. Ini jadi saya berpikir, oh mungkin saat itu ya karena saya ada relasi dengan dia, jadi dia percaya gitu dengan saya. Ini juga mungkin Ya. dampaknya Dampak begitu ya. dari itu. Makanya kenapa kemampuan kita bergaul itu harus diasah. If there is one skill or kompetensi yang sebenarnya kita bisa latihkan buat anak kita adalah latih dia untuk bergaul. Tidak harus jadi orang ekstrovert, karena kemudian banyak orang yang berkelit. Ya. Aku kan introvert. Mana bisa aku bergaul? Salah. Bergaul tidak harus dikaitkan dengan introvert atau ekstrovert. Benar, orang ekstrovert diuntungkan. Tapi bukan berarti introvert lantas kemudian jadi alasan kemudian nggak bisa bergaul dengan orang. Karena itu yang banyak terjadi gitu. Toh aku merasa tadi Mbak Tasya sudah cerita nggak usah jauh-jauh. Akhirnya sekarang ini kan kita masih punya grup alumni dari SMA. Iya. Anak IPA sama anak IPS dong. Bener. Masih ya Pak Anton ya. Masih. Tapi sekarang kan jadi satu grup. Iya. Ya, anak IPS apa IPA satu grup. Itu menarik. Akhirnya ujung-ujungnya akhirnya sempat yang bercandaan kemudian muncul. Ih gila ya, anak-anak IPA akhirnya bekerja untuk anak-anak IPS. Pada anak-anak IPS dulu minder, seringkali diomongin, bego lu, bodoh. Sekarang anak-anak IPA bekerja buat kita ya gitu. Dan bener, ada beberapa teman-teman kita di IPA itu ya, akhirnya benar-benar jadi karyawannya anak-anak IPS. Mereka satu grup, satu perusahaan gitu. Karena kalau kita perhatikan anak-anak IPS mungkin karena mungkin gini, satu hal yang menarik adalah ketika kamu tidak bisa mengandalkan kepintaran, akhirnya yang diandalkan adalah kemampuan yang berbeda, kemampuan bergaul, kemampuan berinteraksi, dan akhirnya kemudian anak-anak IPS jauh lebih unggul dibandingkan anak-anak IPA gitu. Yeah. Tapi kita bisa tahu nggak sih indikasinya apa kita ini pintar begitu dalam bergaul atau tidak, Pak Antoni? Iya. Nah, jadi gini, kalau kita bicara tentang gini deh, bagaimana gini, ketika kita bilang orang itu bergaul mampu atau enggak, itu kan kita bisa lihat dari tadi kan beberapa indikator-indikatornya, sosialnya orang merasa nyaman, merasa enggak ini gitu. Gini, kita lihat dari hasil efeknya. Oke. Karena ketika kita bicara tentang bergaul sosialisasi, jangan sampai gini,
orang-orang yang merasa nggak nyaman, merasa nggak enak dengan kita. Misalnya contoh gini, ya, orang-orang yang pede terlalu berlebihan sehingga dia merasa aku nggak butuh orang lain. Oke. Ya, nah kebalikannya adalah orangnya humble, meskipun posisinya tinggi tapi masih tetap merakyat, tetap nyaman gitu, ya. Atau orang-orang yang mungkin ya memang sejak kecil itu pola asuhnya udah berbeda gitu, dan itu yang membuat anak-anak seperti ini akhirnya kemudian tumbuh dan merasa bahwa ya aku nggak butuh circle, nggak butuh ini, aku mampu untuk mencukupi sendiri. Makanya terus terang Mbak Tasya, kalau kita perhatikan banyak anak-anak yang lahir dari lingkungan yang sulit, susah, akhirnya lebih tough dan lebih membutuhkan merasa bahwa oh iya, karena memang aku lahir dalam kondisi lingkungan yang sulit, aku harus nih mengandalkan belajar untuk bersosialisasi, bergaul. Nah, satu hal yang aku rasakan pembelajaran banyak adalah kan pekerjaanku akhirnya lebih banyak berinteraksi dengan para direksi, presidir, para pebisnis, eksekutif. Banyak di antara mereka cerita yang rata-rata itu memang masa kecilnya sulit. Dan karena mereka sulit, mereka harus mengandalkan bukan lagi pengetahuan, kemampuan, tapi bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya bisa sampai kepada puncak organisasi gitu. Nah, hal-hal seperti ini loh, makanya pola asuh dari orang tua kepada anak juga penting sih gitu. Jangan merasa bahwa oh, kamu udah cukup, kamu udah hebat gitu. Atau misalnya contoh gini, selama ini nggak pernah dapat masukan sama sekali, nggak pernah dapat feedback, nggak pernah dapat umpan balik. Akhirnya kemudian orang itu akhirnya kemudian tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu mengganggu. Nah, sementara orang-orang yang cara pergaulannya nyaman, dia terbuka dan oh oke ya, masukannya thank you, paling nggak terima masukan, dan akhirnya orang ini bisa improve. Nah, ini adalah beberapa contoh bagian dari menjawab pertanyaan Mbak Tasya tadi, bagaimana orang-orang yang ciri-ciri dengan kemampuan kecerdasan sosial yang bagus gitu. Ya. Oke. Yes. Menarik menurut saya Pak Antoni. Ya. Ketika menikah saya jadi punya dua sudut pandang nih. Gimana sih laki-laki begitu? Kan saya sebagai perempuan. Yes. Suami saya tuh unik banget menurut saya. Kok kamu bisa punya teman hitungan menit dengan ibaratnya berbagi rokok atau ibaratnya perkara begitu doang gitu, duduk ngobrol dikit terus bisa langsung tukeran nomor handphone. Kok bisa gitu? Belum lagi laki-laki pergaulannya kok kamu bisa ya kenalan sama kakak tingkat yang udah jauh banget, abis gitu jadi temennya bro aja gitu kan. Kalau perempuan, kalau saya sendiri gitu melihatnya kayak tetap ada gap begitu kan. Kalau misalnya dia lebih tua, ya tetap akan ada gap gitu. Belum lagi ya namanya perempuan kurang kita bisa disatukan oleh cerita mungkin ya, bergunjing, bergosip gitu kan. Gosip yang sama, cerita yang sama, tapi nggak secepat itu gitu kan. Iya. Ini menarik ya. Emang bener ada perbedaan di mana gender itu bisa mempengaruhi Pak Antoni. Interesting. Belum ada penelitian yang secara khusus melakukan seperti itu. Tapi menurut saya ini budaya dan ini sangat tergantung personality sih. Maybe balik lagi ya, kembali lagi ke suaminya Mbak Tasya, lebih sosial, lebih nyaman, jadi enjoy. Karena itu juga menyangkut gini, soal pergaulan itu kan menyangkut juga kita punya zona nyaman, zona privacy, ya, zona intimasi di mana kita merasa aku bisa sampai sekian, sejauh mana. Ada orang yang tertutup, ada orang yang bisa. Nah, ada orang yang mungkin karena lingkungan pergaulan, bagaimana dibesarkan itu secure. Itu semua akan membantu apakah anak ketika tumbuh merasa nyaman nggak dengan orang asing, dengan orang yang berbeda. Jadi bukan cuma sekedar gender, semua ini udah menyangkut sesuatu yang sifatnya personal. Tapi kalau aku sendiri, kalau dikatakan apakah masalah gender, tapi aku sendiri merasa nyaman sih gitu. Aku bisa duduk ngobrol. Dulu waktu ketika ini cerita bener, waktu ketika pertama kali belajar bahasa Inggris ketika sampai di Vancouver. So, saya membuat niat gitu, every time. Jadi setiap kali kan kalau saya naik Skytrain itu kan lama banget, baru sampai ke kampus. Masa sih 1 jam lebih gitu. Aku bisa duduk sebelah dan aku selalu ngajak sebelah ngobrol. Hampir rata-rata sampai temanku sempat nanya,
"Hey Anthony, how come you can talk almost 1 hour?" Oh iya ya, sejam ya. Dan hampir 90% lebih pernah sih memang kadang-kadang mungkin orang jutek dan sebagainya, tapi jarang. Hampir 90% aku ngajak ngobrol itu berakhir dengan ngobrol. Ya. Dan bisa cerita gitu kemana-mana dan sebagainya gitu. Dan di situ aku praktis bahasa Inggris di awal-awal gitu. Dan kalau ditanya, iya sih, aku nggak ada masalah. Mungkin juga karena gini, kita ngobrol mau tua, muda, mau usia dan kita melakukannya dengan tulus gitu. Mungkin orang juga lihat ini kampung banget, kasihan banget. Udah deh. Indonesia di mana sih gitu kan dulu kan. Diladeni. Iya. Ya. Tapi memang penghalang utama Smart Lisa, Anda merasa nggak sih seringkali kita punya barriernya itu di pikiran kita. Ya. Ih, jangan-jangan kalau aku ngomong kayak begini dia nggak tertarik gimana? Aku ngomong kayak begini direspon nggak ya? Jangan-jangan dia melihat ini alien banget nih, orang kampungan banget sih, kenapa sih ngomong gitu? Tapi saya merasa bisa sih. Kecuali gini, mungkin ada beberapa masyarakat kalau mungkin lebih nggak gampang untuk bicara. Kalau misalnya contoh kalau di Jepang, kalau kita di kereta itu, kan orang cenderung lebih tutup. Nah, aku lebih berhati-hati nggak? Lebih berani. Oh iya. Karena pernah diingatin sama temanku, kamu jangan sok kenal style di Jepang. Orang Jepang nggak seperti itu. Tadi Vancouver rata-rata ramah. Yang aja pasti cerita gitu. Itu gue. Tapi bisa jadi ya, apakah itu faktor cowok lebih secure karena kan lebih nggak ini, kalau cewek kan lebih mungkin masalah ini ya, masalah gender orang lebih khawatir lah ya. Bisa jadi cuman ke faktor itu sih. Ya. Oke, baik, menarik ya. Gitu Pak, kalau saya sendiri saya kan terbuka ya. Jadi maksudnya kalau ada ngobrol atau apa fine gitu. Tapi lebih nyaman ngobrol ke orang yang lebih dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu gitu, daripada yang kalau seumuran, maksudnya stranger yang seumuran atau mbak-mbak itu sulit gitu kan untuk diajak ngobrolnya. Ini menarik. Tapi ini problemnya adalah kadang-kadang ini dirusak oleh orang yang datang tapi punya agenda tertentu. Apalagi di zaman sekarang jualan. Ya. Sales ternyata. Beberapa kali itu maksud kita tulus gitu dan kita berinteraksi, ujung-ujungnya kemudian berurusan dengan jualan gitu. Oke. Janganlah. Jangan dong. Tapi orang-orang yang susah bergaul ini bisa nggak sih dirubah Pak Anthony? Ada nggak sih cara-caranya untuk bisa merubah mungkin kekakuan dalam berinteraksi? Saya izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Emotion. Kami tunggu atensi Anda untuk satu sesi terakhir. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media
untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Listeners, sesi yang terakhir dalam program Smart Emotion. Anda masih bersama kami, masih membahas seputar social intelligence, mengatasi susah bergaul. Dan masih bersama dengan Pak Anthony Dio Martin. Smart Listeners, untuk Anda yang masih mau sharing, silahkan ya. Kami tunggu 0812 11 12 959. Dan ini jadi wadah nih, waktunya mungkin para orang Cooper kurang pergaulan untuk lebih tahu gimana ya Pak Antoni untuk kita bisa berubah biar bisa lebih dinamis lagi nih untuk menjalin relationship atau networking. Silakan. Oke. So, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang mungkin jadi catatan di segmen terakhir ini soal bagaimana sih kita bisa merubah. Bisa nggak kemampuan bergaul itu diubah? Jawabannya adalah bisa. Saya termasuk orang yang percaya bahwa dengan niat, dengan keinginan yang luar biasa, kita bisa berubah kok. Nyatanya, fakta mungkin smart listener Anda sendiri pernah bertemu kok dengan teman sekolah, teman kuliah Anda yang dulu gila pendiam banget. Tapi sekarang kenapa jadi heboh banget. Jadi saya percaya dengan berjalannya waktu, lingkungan, situasi bisa mengubah orang. Nah, jadi kalau di dalam pelajaran manajemen tentang perubahan itu ada istilah namanya ATKAR ya, mungkin ini bisa jadi semacam pertimbangan buat kita bahwa orang bisa berubah karena faktor yang namanya ADKAR, ATKAR. Bisa jadi karena orang itu itu apa? Aware, nggak sadar bahwa dia itu perlu meningkatkan kemampuan bergaul. Dia sendiri nggak sadar karena nggak ngerti why, kenapa aku harus merubah, kenapa aku harus bersosialisasi, kenapa aku harus berinteraksi. Jadi sadar aja nggak gitu tentang perlunya itu. Makanya kenapa siaran seperti ini memang mengingatkan bahwa betul kamu bisa mengupayakan dengan dirimu sendiri, tapi akan lebih mulus lagi ketika kamu kenal dengan orang, berinteraksi, peluang jadi bertambah. Atau dua, sudah sadar tapi nggak ada motivasinya. D itu desire. Sadar nggak perlu untuk bergaul? Sadar, tapi motivasi males ya, mungkin bisa jadi karena motivasinya kurang. Seringkali karena nggak kepepet, belum merasa butuh, sehingga akhirnya nggak, kemudian tidak ada keinginan sama sekali untuk bergaul. Atau bisa juga dia sudah sadar, dia punya motivasi, tapi nggak tahu bagaimana caranya bergaul. Nah, disitulah kadang kita perlu pemahaman beberapa hal yang mendasar. Makanya saya sangat menganjurkan kayak membaca buku yang berurusan dengan bagaimana bergaul. Seperti tadi referensi kita, bukunya Carl Albrecht ini bagus, Social Intelligence-nya Daniel Goleman juga bagus, memberikan kepada kita pemahaman. Atau banyak buku-buku tips, buku-buku klasik misalnya, yang saya merasa bahwa saya itu dibesarkan dalam lingkungan yang introvert. Tapi salah satu buku yang betul-betul mengubah hidup saya adalah bukunya Dale Carnegie, How to Influence Friends and How to Influence Others, People, and How to Win Friends and Influence Others. Kurang lebih seperti itu. Covernya hijau. Bermacam-macam. Saya ingat saya bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi orang.
Ya, itu buku klasik banget, Iya, iya. tapi bagus banget. Karena saya merasa saya masih ingat, saya tuh pertama kali baca buku itu waktu SD. Wow. Ya, dan buku itu mengubah saya. Kalimat yang menarik di buku itu adalah, misalnya, hal yang paling indah di telinga setiap orang adalah namanya. Nah, maka saya tuh belajar waktu itu. Jadi ketika berinteraksi dengan orang, sesekali panggil namanya. Itu menolong. Jadi orang merasa pay attention. Ya, kamu jauh lebih gampang untuk mendapatkan dengan cara kata-kata pujian daripada dengan makian gitu. So, latihan untuk berkata manis itu adalah bagian-bagian yang saya merasa tips-tips di buku itu menolong. So, knowledge, ya, atkar. Kemudian berikutnya ability. Setelah tahu itu mesti dilatih. Seperti yang saya bilang, dulu saya bisa menjadi pembicara karena benar-benar dipaksa. Berlatih bukan karena saya ekstrovert, bukan saya orang yang memang udah pintar bawel, enggak. Sekarang memang memaksakan diri untuk itu. Sama reinforcement itu ada pakar lingkungan, kadang-kadang harus memberikan feedback. Oh iya ya, ternyata dengan aku bergaul, ternyata dapat peluang juga, kesempatan juga. Ternyata bagus juga ya, ternyata punya komunitas seperti itu. Dan kadang bener loh, ketika kita punya komunitas yang menolong, kadang-kadang ketika kita punya masalah apa dan sebagainya, paling enggak misalnya contoh sederhana, waktu ketika penelitian S3 saya nggak kebayang, karena waktu itu time frame-nya itu kan saya harus ngumpulin berapa ratus responden yang benar-benar sangat spesifik dalam waktu yang sangat singkat, karena kan cuma punya waktu pendek kan, cuma punya waktu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan risetnya. Bayangkan dalam waktu 3 bulan kalau kamu nggak kenal siapa-siapa, gimana caranya mengumpulkan minimal 250 responden. Wow. Ya. Dan disitulah aku bersyukur punya komunitas, punya lingkungan yang akhirnya kemudian bantu dong, tolong dong, dan akhirnya kemudian dibantu. Coba kalau kita nggak kenal orang. Jadi hal-hal seperti itu kemudian reinforcement itu menolong buat kita, akhirnya menguatkan kita. Iya ya, ternyata gara-gara aku kenal orang, gara-gara karena aku punya komunitas, akunya kemudian didukung. Nah, ini beberapa hal yang sebenarnya bisa menolong buat kita akhirnya kemudian lebih mau betul-betul serius memikirkan bagaimana kemampuan kita bergaul ini. Mbak Tasya. Oke, Gitu. baik. Pak Antoni, ini Yes. ada pertanyaan dari Bapak Adi. Selamat pagi, Coach Antoni. Hai, morning. Sehari-hari saya Yes. melihat angka dan komputer, jadi Ya. saya merasa susah bergaul. Saya mau berubah tapi sulit sekali, Pak. Gimana ya agar saya tidak kaku dalam berbicara dan memanage energi untuk bergaul, karena saya juga introvert. Yes. Jadi gini, ada beberapa tips yang sebenarnya kita bisa pinjam dari dunia kecerdasan emosional yang diajarkan di kelas EQ atau dari tulisannya Carl Albrecht sendiri. Mana duluan? Kita mulai dari pinjam dari EQ dulu deh. Kan EQ itu kan dilatih bahwa gini, EQ itu tidak berarti lantas kemudian harus jadi bawel, memaksakan diri kita jadi nggak otentik dan sebagainya. Di EQ kemudian dibicarakan mengenai satu faktor dari tim Sanders namanya L factor, ya, likability factor. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang menarik, Disukai. ya, disukai, ya. Bukan berarti lantas kemudian kita harus cakep, cantik, tapi kita melatih L factor kita, likability factor kita. Nah, kata si Tim Sanders, L factor ini bisa dilatih. Riset dia lebih dari 5 tahun dengan orang-orang menyenangkan. Apa sih faktornya? Pertama-tama dia bilang approachability. Kalau dalam bahasa saya itu K yang pertama, keramahan. Jadilah orang yang ramah, menyenangkan. Bukan pecicilan ya, karena beda banget gitu. Pecicilan itu membuat orang jadi meremehkan kita. Tapi ramah, menyenangkan gitu loh. Masih tetap elegan. Kalau kita nggak tahu, bagus juga sesekali melihat diri kita di cermin. Kalau aku tersenyum seperti apa sih gitu. Nah, sejak saya belajar bikin konten, saya tuh sering kalau saya tertawa seperti ini bagus nggak ya? Kalau saya seperti ini, posisi begini, bagus nggak gitu? Jadi kita sendiri kadang-kadang perlu tahu ya keramahan penampilan kita. Yang kedua adalah kepekaan, sensitivity. Seberapa kita peka dengan orang lain. Dan kata Tim Sanders, orang-orang yang punya L factor yang bagus adalah orang yang radarnya keluar. Dia care dengan orang lain. Kan berlaku hukum, people don't care how much you know until they know how much you care.
Orang tidak tahu, tidak peduli seberapa, orang tidak akan tidak peduli seberapa banyak kita tahu sampai dia tahu seberapa pedulinya kita. Jadi belajar untuk memiliki sensitivity. Kenapa kok muka kamu lagi kusut? Apa yang terjadi? Itu kan dibutuhkan sensitivitas untuk bisa peka dengan hal seperti itu. Yang ketiga adalah yang ketiga koneksi, connection. Bagaimana kita nyambung dengan orang. Kita nggak harus suka bidang-bidang tertentu, tapi kita berusaha untuk mengetahui gitu. Sehingga pada waktu ketika kita bicara sama orang yang suka dengan bidang itu nyambung. Misalnya contoh lah tadi pagi Mbak Tasya habis mewawancarai dokter misalnya, dokter mata lagi misalnya, contoh katakanlah ya. Nah kan Mbak Tasya harus suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan mata, tapi berusaha untuk tahu, paham dalam rangka karena dia tahu bahwa kita sedang berbicara dengan orang yang ahlinya, pasti dia senang dengan bidang itu. Ya udah nyambung aja gitu. Nah, orang yang punya L factor yang bagus berusaha untuk mengerti. Nah, ini connection ya. Dan yang terakhir yang penting adalah ketulusan, sincerity, kata Tim Sanders. Sincerity itu berarti kita menampilkan kita secara otentik. Dan orang lebih senang kok ketika kita menampilkan jati diri kita apa adanya, bukan yang dibuat-buat. Nah, ini adalah bagian L factor yang sebenarnya kita bisa latihkan di dalam pergaulan kita, menjawab pertanyaan Pak Adi tadi. Oke. Ya. Dan berita baiknya adalah this is something we can train. Dengan kesadaran, dengan niat kita bisa melatih kemampuan itu. Jadi ini bukan karena faktor bawaan dan kemudian kita bisa berlindung diri. Aduh, sejak kecil aku memang orangnya pemalu kan. Sejak kecil aku memang susah bergaul. Enggak, ini sesuatu yang bisa kita latihkan. Oke, baik. Yes. Ini boleh jadi closing statement kita, Pak Antoni? Yes. Oke. Dan terima kasih Smart Listeners, Anda sudah bergabung. Semoga ini bisa menjadi hal yang diulang-ulang terus begitu ya, dan jadi hal yang baik begitu untuk kita semua. Betul. Tapi sedikit satu lagi nih, baru sampai juga nih WhatsApp dari Ibu Ana. Bagaimana melatih anak punya social intelligence yang baik, Pak Antoni? Mungkin singkat saja. Oke. Ini saya jadi menampilkan apa yang dikatakan oleh Carl Albrecht juga. Ya, singkat juga, tapi mudah-mudahan ini juga mengingatkan kita. Ini pernah saya bahas kalau nggak salah. Carl Albrecht di bukunya itu bilang space. Dan itu yang kita latihkan kepada anak kita. Space itu apa? Space, pace gitu. Space itu pertama-tama dimulai dengan situational awareness. Jadi melatih anak nggak cuman ego dengan dirinya, tapi itu ada tante, itu ada ini dan sebagainya. Itu melatih untuk situational awareness. Ya. Jadi belajar mereka untuk pakar radarnya keluar gitu. Jangan cuma fokus pada dirinya sendiri. Dan sebagai orang tua kita bisa melatihkan. Yang kedua adalah presence. Presence adalah mengalati bagaimana anak menampilkan dirinya, bicara dengan orang lain. Kadang kita sebagai orang tua, kadang kita perlu juga melihat bagaimana sih anak kita ketika bergaul dengan orang lain. Sombongkah, ngomongnya menyenangkah dan sebagainya. Kadang-kadang kita perlu kasih feedback juga pada mereka. Jangan menjadi orang tua yang nggak peka sama sekali. Yang ketiga adalah authenticity. Authenticity itu bicara mengenai seberapa otentiknya. Apakah kalau berinteraksi dengan orang lain itu jangan sampai cuma sekedar karena ada maunya. Kan ada anak yang seperti itu. Dia cuma berinteraksi kalau dia ada punya keperluan sesuatu. Kalau enggak, dia nggak berinteraksi dengan orang itu. Maka kita perlu juga melatih orang tua, mau kita butuh atau enggak, belajar untuk bisa bergaul. Nah, ini orang tua perlu melatihkan. Berikutnya kata Carl Albrecht juga adalah clarity and concise. Waktu ketika ngomong jelas nggak? Karena itu kan bagian dari seni berkomunikasi. Bahkan sampai sekarang ini di perusahaan itu banyak yang masih melatih. Dan salah satu training program yang banyak kita latihkan perusahaan itu kan training tentang komunikasi. Artinya kita berpikir gini, gila ya 20 tahun lebih lu kan udah komunikasi, tapi kenapa harus malah belajar teori komunikasi? Iya, tapi antara ngomong dengan berkomunikasi itu dua hal yang berbeda. Maka perlu kita untuk melatih ngomong dengan concise, ngomong dengan clarity, dengan jelas. Kadang-kadang ketika anak ngomong nggak jelas, kadang-kadang kita harus belajar untuk mengkoreksi dia, ya. Kemudian, yang terakhir bagian dari space adalah empati, berempati dengan situasi orang. Tante gimana?
setelah om meninggal gimana dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu. Belajar untuk peka, belajar juga paham dengan situasi orang. Jadi radarnya mesti keluar. Nah, ini bagian space kata Calabre ini adalah bagian yang sebenarnya kita bisa latih. Situational awareness, presence, penampilan, authenticity, clarity, komunikasi, dan bagaimana kita berempati. Yes. Oke, Ya. thank you Pak Antoni untuk insight-nya. Yes. Mengingatkan kita kembali seputar social intelligence itu penting di dalam kehidupan kita. Benar. Walaupun mungkin banyak ya intrik-intrik dari orang yang mungkin punya niat yang buruk begitu kan. Ini kita tapi harus itu jangan sampai hati-hati. mengurangi keinginan kita Benar. untuk berinteraksi. Jangan gara-gara seperti itu kemudian trauma, malas kalau berinteraksi dengan orang pasti ada maunya. Nggak semua Nggak. orang kayak gitu kali. Ya. Yes. Dan ini sebagai skill kita juga, jadi Ya. kita harus tetap latih begitu ya Pak. Benar. Terima kasih Pak Antoni sekali lagi. Yes, Dan thank you Smart banget, Listeners, terima Mbak kasih Tasya. juga sudah bergabung bersama dengan kami. Kita harus Yes. tutup. Akhir Sure. kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Antoni Dio Martin. Smart Emotion. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Ha Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.